Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2 yaitu Salesaurus akan mempresentasikan hasil sales management project yang telah kami laksanakan. Melalui kegiatan ini, kami belajar menentukan target pasar, menyusun strategi penjualan, melakukan promosi, serta memahami bagaimana berinteraksi dengan konsumen secara langsung. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim Salesaurus yang terlibat dalam pelaksanaan Sales Management Project ini. Tim kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Arman Parinding, saya Mutiara Rofiani, Aulia Putri Sukma, Fazwa Salsabila Fauzia, dan Ani Yudita. Nah, untuk logo dan filosofinya itu tersendiri mempunyai makna, yaitu Salesaurus melambangkan tim penjualan yang kuat, solid, kreatif, dan bersemangat. Karakter dinosaurus mencerminkan keberanian dan kepercayaan diri, sedangkan warna hijau dan bentuk lingkaran mengembangkan pertumbuhan, energi positif, serta kekompakan tim dalam mencapai target dan menghadapi tantangan penjualan. Selanjutnya, visi dan misi kelompok Salesaurus. Visi kelompok Salesaurus adalah menjadi tim penjualan mahasiswa yang aktif, kreatif, dan mampu membangun hubungan baik dengan pelanggan untuk mencapai kepuasan bersama. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menarik pelanggan melalui promosi yang kreatif, membangun kepercayaan pelanggan, bekerja sama untuk mencapai target penjualan, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan penjualan setiap anggota tim. Melalui visi dan misi ini, kami berharap dapat menjalankan proyek penjualan dengan baik sekaligus memperoleh pengalaman yang bermanfaat dalam bidang sales management. Selanjutnya di bagian struktur organisasi. Di bagian ini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari tim kami. Saya Arman Parinding sebagai Chief Executive Officer. Kemudian ada Mutiara Noviani sebagai General Manager. Kemudian ada sales people kami. Yang pertama adalah Fazwa Salsabila Fauzia. Kemudian sales people kedua adalah Ani Yudita. Dan yang sales people ketiga adalah Aulia Putri. Type of activity attend atau kegiatan yang kami hadiri. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi anggota tim kami dalam kegiatan penjualan, kami mengikuti seminar public speaking yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan juga kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan pelanggan. Kegiatan ini dilakukan secara online melalui Zoom meeting pada tanggal 4 Juni 2026. Adapun penerapannya dalam penjualan, yang pertama adalah menawarkan produk dengan lebih percaya diri. Kedua, mampu menjelaskan manfaat produk secara jelas dan juga menarik. Yang ketiga, mampu menjawab pertanyaan dari pelanggan dengan baik, serta membangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Adapun produk yang kami tawarkan yaitu pertama, kopi Golda, kopi Torabika, matcha Chocolatos, yogurt Greenfields, dan susu Cimory. Memasuki tahap identify sales objective, sales target, dan market segmentation, gambar umumnya adalah sebelum melakukan penjualan, tim Salesaurus menetapkan tujuan penjualan, target penjualan, dan segmentasi pasar sebagai dasar penyusunan strategi penjualan. Langkah ini membantu seluruh anggota memahami arah kegiatan, target yang ingin dicapai, dan konsumen yang akan menjadi sasaran utama kami. Selanjutnya, untuk produk yang kami jual, itu yang pertama adalah Greenfield Drink Yogurt, Cimory Fresh Milk, Matcha Chocolatos, Torabika Kopi Susu Coklat, dan Golda Coffee. Untuk sales objektif atau tujuan utama dari proyek ini adalah tentunya memperoleh pengalaman praktik penjualan secara langsung dan mencapai target penjualan yang telah ditentukan serta melatih kemampuan kami berkomunikasi dan negosiasi serta meningkatkan kerja sama dalam tim itu sendiri. Lalu memperkenalkan produk kepada konsumen. Dan untuk sales target atau target yang ingin dicapai oleh kami, yang pasti harapannya adalah seluruh produk terjual sesuai target, memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, mendapatkan respon positif dari pelanggan, serta memahami kebutuhan dan perilaku konsumen. Pada bagian ini, kami menentukan target pasar yang sesuai dengan produk yang kami jual selama sales management project. Target pasar utama kami adalah mahasiswa,
Kami memilih mahasiswa karena memiliki aktivitas yang padat sehingga cenderung menyukai produk yang praktis dan mudah untuk dikonsumsi. Harga produk yang kami tawarkan juga masih sesuai dengan daya beli mahasiswa, sehingga segmen ini dapat menjadi target terbesar selama proyek berlangsung. Selain mahasiswa, kami juga menargetkan masyarakat umum sebagai target pasar pendukung, dan kelompok ini juga memiliki kebutuhan akan produk yang mudah untuk diperoleh, sudah familiar dengan berbagai produk yang kami jual, serta memiliki potensi pembelian yang cukup baik. Kami memilih kedua segmen tersebut dikarenakan produk yang kami jual itu bersifat praktis, mudah untuk dikonsumsi kapan saja, dan memiliki harga yang terjangkau, serta pastinya sesuai dengan kebutuhan serta gaya hidup konsumen. Pada strategi penjualan, kelompok kami menerapkan 3 strategi penjualan, yaitu direct selling, word of mouth, dan door-to-door selling. Direct selling digunakan dengan menawarkan produk secara langsung kepada mahasiswa, dosen, dan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami dapat menjelaskan produk secara lebih jelas kepada calon pelanggan. Selain itu, kami juga menggunakan strategi word of mouth melalui rekomendasi dari teman, keluarga, maupun pelanggan yang telah membeli produk. Karena cara ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, kami menerapkan door-to-door selling dengan mendatangi calon pelanggan secara langsung, seperti di asrama ataupun di kos-kosan. Strategi ini dapat membantu kami menjangkau lebih banyak pelanggan dan membantu komunikasi yang lebih dekat dengan mereka. Melalui ketiga strategi tersebut, kelompok kami dapat memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan peluang penjualan produk. Nah, berikut merupakan beberapa dokumentasi penerapan strategi penjualan yang telah dilakukan oleh kelompok Salesaurus. Dan untuk menjaga semangat tim selama proyek penjualan, kami menerapkan beberapa bentuk motivasi kepada seluruh anggota kelompok, yaitu motivasi yang dilakukan antara lain saling memberikan dukungan dan semangat, memberikan apresiasi atau usaha maupun pencapaian anggota, serta menjaga komunikasi yang terbuka ketika menghadapi kendala selama proses penjualan. Dan kami juga bekerja sama mencari solusi yang saling berbagi pengalaman maupun strategi penjualan yang efektif. Penerapan motivasi tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja tim kami, dan anggota menjadi lebih percaya diri saat menawarkan produk kepada konsumen. Kerjasama tim semakin baik, kemampuan komunikasi meningkat, dan seluruh anggota tetap termotivasi untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi melalui dukungan, apresiasi, dan kerjasama tim berperan penting dalam menjaga semangat anggota serta membantu meningkatkan efektivitas penjualan selama proyek berlangsung. Sales Performance Evaluation. Tim kami menjual 5 jenis produk. Yang pertama, kopi Golda, kopi Torabika, matcha Chocolatos, yogurt Greenfields, dan susu Cimory. Dari kelima produk tersebut, tim kami berhasil mencapai penjualan 91 unit. Produk kopi menjadi kategori yang paling banyak diminati. Produk dengan penjualan tertinggi yaitu kopi Golda 26 piece, kemudian terendah ada di kopi Torabika yaitu 12 piece. Dari keseluruhan produk memperoleh respon yang positif dari konsumen, dan target penjualan dari kelompok kami dapat dikatakan tercapai dengan baik. Lalu untuk compensation plan atau rencana kompensasi, dalam kelompok kami, kompensasi diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi setiap anggota selama menjalankan proyek penjualan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan akan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, setiap anggota juga memperoleh pengalaman berharga seperti belajar berkomunikasi dengan pelanggan, menawarkan produk secara langsung, dan bekerja sama dalam tim untuk mencapai target penjualan. Melalui sistem kompensasi ini, seluruh anggota diharapkan tetap termotivasi untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan penjualan dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Pada bagian total cost analysis, di sini kami melakukan analisis terhadap total pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh selama kegiatan penjualan dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Berdasarkan data yang diperoleh, total pengeluaran yang kami keluarkan sebesar Rp418.500, sedangkan total pendapatan yang berhasil diperoleh mencapai Rp595.500. Dan dari hasil tersebut, kami berhasil memperoleh total laba sebesar Rp177.000. Produk dengan laba tertinggi adalah Cimory Milk dengan keuntungan sebesar Rp54.000, diikuti oleh Kopi Golda sebesar Rp39.000. Sementara itu, Grand Cruising Yogurt dan Coklatus Matcha masing-masing memberikan laba sebesar Rp30.000. Secara keseluruhan, seluruh produk berhasil terjual habis sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan produk dan strategi penjualan yang diterapkan cukup efektif dalam menarik minat konsumen dan menghasilkan keuntungan. How to improve group member communication and presentation skills. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, komunikasi kelompok itu penting. Kenapa? Karena ini mempengaruhi kolaborasi tim dan kualitas interaksi dengan klien. Kebiasaan mendengarkan aktif dalam tim akan meningkatkan kemampuan komunikasi saat kita menjual produk kepada konsumen. Yang kedua itu, presentasi berbasis cerita lebih efektif karena fokus pada masalah dan solusi pelanggan sehingga lebih menarik dan meyakinkan dibanding hanya menjelaskan fitur produk. Dan yang ketiga adalah kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan adalah latihan yang konsisten secara berkelanjutan. Peran manajer penting sebagai pembimbing yang aktif serta berlatih bersama tim. And the next is practice strategy to handle sales problems. Di sini terdapat 5 poin, yang dimana yang pertama itu adalah kita harus mengidentifikasi akar permasalahannya dengan membedakan faktor internal, yaitu kompetensi, motivasi, dan proses kerja, serta faktor eksternal yaitu pasar, kompetitor, dan regulasi. Yang kedua itu kita harus mengoptimalkan sales pipeline dengan menemukan titik hambatan dan fokus pada prospek yang paling potensial. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan tim melalui pelatihan rutin seperti simulasi penjualan dan coaching langsung dengan manajer. Yang keempat itu, sesuaikan produk dengan kebutuhan pasar dengan menekankan solusi pelanggan serta menawarkan promo atau bundling yang relevan. Dan yang terakhir, manfaatkan teknologi CRM untuk memantau kinerja dengan mengelola data pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. And the next is practice strategy to handle sales problems. Di sini terdapat 5 poin, yang dimana yang pertama itu adalah kita harus mengidentifikasi akar permasalahannya dengan membedakan faktor internal, yaitu kompetensi, motivasi, dan proses kerja, serta faktor eksternal yaitu pasar, kompetitor, dan regulasi. Yang kedua itu kita harus mengoptimalkan sales pipeline dengan menemukan titik hambatan dan fokus pada prospek yang paling potensial. Yang ketiga, tingkatkan kemampuan tim melalui pelatihan rutin seperti simulasi penjualan dan coaching langsung dengan manajer. Yang keempat itu, sesuaikan produk dengan kebutuhan pasar dengan menekankan solusi pelanggan serta menawarkan promo atau bundling yang relevan. Dan yang terakhir, manfaatkan teknologi CRM untuk memantau kinerja dengan mengelola data pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sebagai penutup, beberapa hal yang bisa kami ambil dari proyek ini adalah yang pertama, melalui sales management project ini, kami berhasil mencapai target penjualan dengan seluruh produk terjual habis dan memperoleh total laba sebesar Rp177.000. Selain itu, hasil penjualan, proyek ini juga memberikan pengalaman nyata dalam menerapkan strategi penjualan, memahami perilaku konsumen, serta mengembangkan kemampuan kami dalam berkomunikasi, teamwork, dan problem solving. Secara keseluruhan, proyek ini membantu kami untuk memahami bahwa keberhasilan penjualan tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual, tetapi juga oleh strategi, komunikasi, dan kerjasama tim yang baik.